Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi mikrotik pada VirtualBox. Perlu kalian ketahui bahwa mikrotik ini sudah diinstal pada materi sebelumnya. Anda dapat melihat bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi di VirtualBox. Baiklah, yang perlu Anda ketahui adalah mikrotik ini menggunakan pengaturan jaringan sebagai berikut. Jaringan adapter 1 menggunakan fungsi adapter bridge yang terhubung ke wireless atau jaringan wireless saya. Kemudian jaringan kedua saya hubungkan dengan bridge yang terhubung ke Ethernet atau kartu LAN. Kemudian adapter nomor 3 saya hubungkan ke NAT, dan adapter nomor 4 saya hubungkan pada host, yaitu virtual host. Saya ulang lagi, jaringan pada mikrotik ini saya hubungkan sebagai berikut. Adapter 1 saya hubungkan bridge ke wifi saya di laptop, kemudian adapter 2 saya hubungkan bridge dengan LAN, adapter 3 dengan NAT, dan adapter 4 host only. Kemudian pengaturan lainnya, buka menu file atau berkas, kemudian pilih preference, kemudian jaringan. Pada jaringan host saya menggunakan virtual host hanya satu buah dengan alamat IP 192.168.4.30. Untuk lebih lengkapnya kita lihat settingannya berikut ini. Ya, ini alamatnya adalah alamat IP-nya 192.168.4.130. Kemudian DHCP servernya saya matikan. Kemudian setelah itu kita lihat seperti saya jelaskan tadi, mikrotik saya hubungkan adapter pertama ke wifi, yang kedua ke PCI, yang ketiga ke NAT, dan keempat host only adapter. Mari kita buka. Pertama, klik ikon network and sharing center, kita klik open and network and sharing center. Bakal seperti ini, tidak ada koneksi internet. Kita lihat koneksinya, kita lihat status virtual box-nya. Ya, 192.168.4.30. Kemudian saya akan menghubungkan adapter 1 atau ether 1 pada mikrotik menggunakan wifi. Saya akan coba hubungkan ke sini. Pada ether 1 atau adapter 1 ini fungsinya sebagai modem. Kalian bisa menggunakan Realtek atau line cut agar bisa terhubung dengan internet. Jadi adapter 1 ini harus ada koneksi internet. Bisa menggunakan LAN cut ataupun wifi. Saya akan menggunakan pilihan wifi karena saya menggunakan laptop untuk konfigurasi mikrotik di VirtualBox. Kemudian adapter nomor 2 ini saya hubungkan ke Windows XP. Kita lihat namanya. Pengaturan Windows XP ini sudah diinstal pada VirtualBox. Kita lihat pengaturan jaringannya. Nah, pada jaringannya adapter 1 saya hubungkan dengan LAN cut. Adapter 2, 3, dan 4 tidak saya hubungkan. Nah, kita lihat lagi pada open network and sharing center. Di sini sudah terkoneksi internet. Kita lihat detail IP-nya. Nah, jadi IP address komputer saya 192.168.1.100 dan DHCP servernya atau gateway-nya 192.168.1.1. DHCP server atau gateway ini kita gunakan sebagai gateway yang terhubung ke Winbox atau ke mikrotik yang kita gunakan sebagai gateway nantinya. Nah, seperti Anda lihat level gateway saya yang terdapat pada Intel Wi-Fi 192.168.1.1. Baiklah, saya akan mengkonfigurasi mikrotik. Langkah sudah berikut. Pertama, saya akan menyalakan mesin mikrotiknya. Saya juga akan menyalakan mesin Windows XP. Windows XP ini sebelumnya sudah saya install pada VirtualBox. Anda dapat menggunakan versi Windows 7 ataupun Windows lainnya. Perlu diketahui lagi bahwa pengaturan jaringan pada Windows XP saya hubungkan, tunggu sampai loading, saya hubungkan ke LAN.
saya akan menyalakan Windows XP nya. Ya, ini adalah tampilan Windows XP yang sudah saya install pada mesin VirtualBox. Bisa Anda lihat ini di sini. Oke, saya kecilkan ukurannya. Pada Mikrotik ini saya akan mengkonfigurasi melalui Windows XP dengan menggunakan software Winbox. Winbox ini fungsinya adalah untuk membuka atau men-setting Mikrotik ini. Oke. Di sini sudah kelihatan jaringan tidak ada internet. Nah, kita lihat lagi. Ya. Ini tidak ada internet. Nah, kemudian saya akan mengkonfigurasi. Baiklah. Langkah-langkah kontrol ini dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, saya akan menggunakan Winbox untuk membuka konfigurasinya. Pada pilihan Connect to, kita klik. Ini adalah MAC address dari Mikrotik yang terinstall pada VirtualBox. Untuk login, usernya admin, password kita kosongkan karena baru pertama kali kita konfigurasi. Kemudian setelah itu klik Connect. Jika ada tampilan seperti ini, jika Anda mempunyai lisensinya, sebaiknya Anda mengcopy lisensi tersebut. Jika tidak, dalam waktu 24 jam, Mikrotik yang kita install pada VirtualBox setelah proses 24 jam, di sini ada tulisannya, tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah sisa waktu 19 jam 10 menit dari setelah saya install beberapa jam yang lalu. Jadi jika tidak memasukkan lisensi dalam waktu 24 jam, Mikrotik ini tidak bisa digunakan lagi. Untuk dapat menggunakan terus, Anda harus mengcopy lisensi melalui menu berikut. Ya, ini 4K. Cari lisensi di mana Anda menaruhnya. Ya, seperti itu. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan lisensi. Oke. Kembali ke tampilan Mikrotik tadi. Ini adalah tampilan default konfigurasi. Jika muncul perintah seperti ini menggunakan IP address ini, saya tidak akan menggunakan konfigurasi yang ada Mikrotik. Jadi saya memilih membuang konfigurasi dengan memilih klik atau mengklik remove konfigurasi. Kemudian saya akan tutup sebentar agar Mikrotik terrestart. Kemudian saya buka kembali. Saya ulang lagi. Ya, MAC address, saya klik MAC addressnya. Versi yang saya gunakan adalah 518 64 bit. Kemudian klik connect. Ya, oke. Kemudian kita buka pertama menu interface. Ini menu interface 1 ini terhubung ke WiFi tadi sudah saya jelaskan. Menu interface 1 terhubung ke WiFi. Kemudian menu interface Ether 2 terhubung ke Windows XP yang saya gunakan ini melalui mesin VirtualBox. Kemudian Ether 3 saya hubungkan dengan NAT, yang Ether 4 dengan host only pada VirtualBox. Kemudian saya akan konfigurasi. Caranya bagaimana? Klik Ether 1 2 kali. Kemudian kita beri nama. Misalnya public. Kenapa public? Karena ini terhubung langsung ke internet. Anda bisa menggunakan nama lain sesuai kehendak Anda. Jika sudah, klik menu apply, kemudian OK. Ether 2 saya hubungkan ke lokal atau ke Windows XP saya beri nama lokal, kemudian apply, OK. Kemudian Ether 3 misalnya saya hubungkan ke LAN, saya beri nama LAN, apply, OK. Dan Ether 4 bisa saya buatkan jadi hotspot. Apply, oke. Baiklah, langkah konfigurasi interface sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberi IP address, yaitu dengan cara membuka menu IP kemudian pilih address. Setelah itu kita buat masing-masing IP address dari interface 1, 2, 3, dan 4. Caranya adalah klik tombol tambah seperti ini, add, klik sekali, kemudian klik
kita tentukan. Tadi kita ketahui bahwa IP address dari WiFi atau gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, untuk interface yang terhubung ke mikrotik tidak boleh menggunakan gateway atau sebagai IP address. Kita menggunakan di atas 1, 2. Kenapa menggunakan 2? Karena jika menggunakan 1, maka itu adalah gateway-nya dari internet. Jadi tidak boleh. Sebaiknya kita menggunakan 2. Kemudian net mask kita ganti menjadi 24. Interface-nya tetap ether 1, kemudian kita pilih apply, oke. IP address untuk ether 1 public sudah selesai. Kemudian kita buat ether 2 yang terhubung ke Windows XP kita. Caranya sama, klik tambah. Misalnya kita buat IP address 192.168.2.1, net mask juga sama 24. Lokal apply, oke, selesai. Kemudian ether 3 juga kita buatkan 192.168.3.1/24. Jangan lupa interface-nya kita ganti LAN apply, oke. Kemudian tambahkan lagi untuk ether 4 yang menuju ke hotspot. Caranya sama, klik tanda plus kemudian isi IP address-nya 192.168.4.1/24. Interface-nya hotspot. Untuk IP address ini bebas, terserah Anda mau menginputkan IP address kelas berapa dan net mask-nya berapa. Kemudian apply, oke. Baiklah, langkah konfigurasi interface dan IP address sudah selesai. Setelah konfigurasi IP selesai, selanjutnya adalah saya akan mengkonfigurasi DHCP client. Fungsinya adalah untuk menghubungkan mikrotik ini dengan internet. Caranya bagaimana? Karena tadi menggunakan konfigurasi DHCP berarti saya akan menggunakan DHCP client. Pertama klik tanda plus, kemudian interface adalah yang terhubung ke internet. Mana yang kita gunakan? Karena yang terhubung ke internet adalah ether 1, maka kita pilih ether 1 public. Kemudian opsi lainnya biarkan saja default. Kemudian kita klik apply. Di sini ada kelihatan searching bound. Jika sudah ada bound, berarti mikrotik ini sudah terhubung ke internet. Dan apply. Nah, jadi setelah langkah interface, IP address, DHCP, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat route. Route ini adalah menjembatani mikrotik dan modem atau internet. Caranya klik tanda plus, kemudian gateway-nya kita isi dari ether 1 karena ether 1 yang terhubung ke internet. Kemudian klik apply, oke. Dapat kita lihat di sini listnya 1 berarti sudah ada. Jadi perhatikan kalau kita ulang lagi, di sini ada interface, IP address, DHCP client, route. Itu 4 langkah. Langkah selanjutnya adalah kita membuat masquerade. Artinya apa? Agar permintaan klien untuk internet bisa diterima ada diteruskan. Caranya klik menu IP firewall, kemudian kita pilih NAT, kemudian kita pilih tanda plus. Setelah itu chainnya kita biarkan short NAT, out interface-nya ether 1, action-nya masquerade, apply, oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat menu DNS. Ya, kita harus mengingat tadi gateway dari internet itu berapa. Gateway dari internet itu kan 192.168.1.1. Dari mana kita tahu ini? Dari koneksi WiFi. Lihatlah, kita buka sebentar. Ini dia. DHCP servernya. Nah, ini adalah gateway-nya. Kita lihat, klik pada koneksi wireless atau internet. Kita klik detail. Ya, inilah gateway-nya. Nah, kita masukkan ke mikrotik sebagai gateway-nya. Nah, saya akan tutup kembali koneksi wireless saya. Saya akan memperbesar layar lagi. Ya. Jangan lupa kita klik allow remote request agar klien dapat
meminta koneksi internet. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa internet kita atau mikrotik kita sudah ada internetnya? Oh ya, jangan lupa jika ada pada menu IP address ada enter 1 ada 2 yang ada tanda D. D ini berarti dinamik. Kita hapus saja agar tidak ada konflik IP address. Jangan lupa D ini berarti dinamik adalah konfigurasi IP address otomatis. Kita hilangkan saja. Langkah ini muncul ketika kita mengkonfigurasi route. Nah, kita hapus saja. Oke, sekarang kita akan mencoba apakah mikrotik ini sudah terhubung ke internet belum. Caranya dengan membuka menu new terminal. Ini adalah tampilan new terminal, kita klik enter saja. Kemudian kita ping Google. Contoh kita ping Google. Kita klik enter. Nah, berarti mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Kemudian bagaimana dengan Windows XP kita? Apakah sudah terhubung ke internet? Caranya adalah sebagai berikut. Kita buat DHCP karena saya akan menggunakan IP DHCP. Artinya apa? Saya tidak akan menginputkan IP address pada LAN saya atau ether saya. Nah, ini adalah bagaimana caranya? Saya akan membuka menu IP DHCP server. Ulangi, bagaimana supaya saya tidak menginputkan IP address? Caranya adalah pada mikrotik kita buka menu IP DHCP server. Kemudian kita klik DHCP setup. Pada ether 2. Karena ether 2, kenapa ether 2? Karena ether 2 yang terhubung ke Windows XP saya. Oke, langkah selanjutnya adalah next. Next. Oke, selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai koneksinya selesai. Ya, seperti ini. Atau kita perlu, kalau jika perlu, kita lakukan perintah reboot atau oke, ini error berarti sudah terhubung mikrotiknya. Bagaimana? Kita cek sekali lagi. Ya, konektivitasnya. Klik. Ya, connected statusnya. Kita lihat IP-nya. 192.168.2.2. Nah, kita cek di mikrotiknya. Ya, sudah berubah tadi. Kita akan buktikan bahwa ini IP saya. Oke. Bagaimana cara melihat klien? Caranya adalah buka menu IP, kemudian ARP. Ya, ini adalah tampilan menu komputer yang terhubung ke mikrotik. Ya, sebagai berikut. Oke, saya akan coba membuka browser untuk membuktikan bahwa Windows XP yang saya install ke VirtualBox ini ada internetnya. Saya akan membuka menu browser atau menggunakan Firefox. Baiklah, saya akan mencoba membuka atau mencari sesuatu di Google. Saya contohkan. Dan saya akan klik atau tekan enter. Oke. Windows XP saya yang saya install ke VirtualBox sudah berhasil dan terhubung ke internet melalui mikrotik yang saya install juga di VirtualBox. Ya, ini adalah tampilan saya. Ini adalah mikrotik yang saya install, saya jalankan. Dan ini adalah Windows XP yang saya install di VirtualBox yang saya hubungkan dengan mikrotik. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.